Hai, selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada sesi ini, saya akan menunjukkan bagaimana mengunduh, memasang, dan menggunakan Sublime Text versi 3. Kita tahu bahwa banyak text editor yang ada, yang free dan yang harus beli, yang bisa kita gunakan untuk membuat atau menulis kode-kode program yang akan kita lakukan di dalam setiap pertemuan dalam setiap tutorial yang saya akan ajarkan. Nah, ada beberapa text editor yang saya juga akan pakai. Ada yang saya pakai dengan Notepad++. Ada suatu saat nanti menggunakan Sublime Text. Ada suatu saat nanti menggunakan Visual Studio Code. Jadi ada banyak text editor. Ada Dreamweaver, ada PHP Designer, ada Bluefish, ada Atom, ada Visual Studio Code, dan ada Sublime Text. Yang kali ini kita akan pelajari bagaimana cara mengunduh, bagaimana cara memasang, dan bagaimana cara menggunakan. Bagaimana caranya kita menggunakan text editor Sublime Text? Caranya kita harus pasang dulu. Jadi kita harus instalasi, dan sebelum instalasi kita akan download. Kita cari Sublime Text-nya. Sublime Text 3 ya. Jadi Sublime Text 3. Kita download Sublime Text-nya dari sini. Saya gunakan yang sistem operasinya adalah Windows 64 bit. Saya simpan filenya. Saya tunggu sampai proses downloadnya selesai. Ya, proses download telah selesai. Kemudian saya akan install. Saya akan pasang di komputer saya. Nah, kita tempatkan aplikasi Sublime Text-nya di folder default-nya. Next. Saya pernah ada, jadi saya replace saja ya. Saya next lagi. Ini tidak usah diisi. Kemudian install. Selesai. Nah, sampai di proses ini, kita sudah bisa menggunakan text editor Sublime Text tersebut. Kita coba. Di sini ya, Sublime Text. Nah, tampilan Sublime Text-nya adalah seperti ini. Dengan warna latar, itu warnanya agak hitam. Nah, kita bisa merubah warna ini ke warna yang kita inginkan latarnya. Tergantung kita mau lihat teksnya itu berwarna, teksnya itu mau kelihatan agak gelap, terang, dan seterusnya gitu ya, dengan menyesuaikan warna latarnya. Nah, warna latar ini bisa kita rubah menggunakan pilihan yang ada di dalam software Sublime Text ini. Nah, kita ke
preference. Jadi dari preference ini pilih color scheme-nya. Color scheme. Nah, warna defaultnya dari Sublime Text itu adalah monocle. Warnanya adalah bukan monocle ya, monokai. Jadi monokai warnanya. Jadi ini defaultnya. Saya mau rubah warnanya itu yang ke breakers. Nah, ke breakers warna yang latarnya itu putih, agak putih. Nah, seperti ini. Nah, warna seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kita bisa juga membuat teks tulisannya ini nanti kelihatan besar atau kelihatan kecil. Kita kan bisa tekan Ctrl kemudian menggeser mouse ya, mouse ke besar atau kecil. Nah, kalau kita nggak menggunakan mouse, kita bisa tekan Ctrl plus, dia akan lebih besar. Kalau mau kecil, kita tekan dengan Ctrl minus. Ya, seperti itu. Nah, ini dengan seperti ini kita sudah bisa mulai bekerja. Sudah bisa mulai bekerja dengan Sublime Text. Nah, kita bisa mulai, misalnya kita ketikkan dengan begini ya. Ini tag P. Misalnya saya mulainya dengan apa nih? Yang pertama, ya dengan menuliskan tag HTML-nya ya. Ya, misalnya dengan tag P tadi. Nah, kalau kita mau menulis dengan tag P, itu kalau kita menggunakan text editor Notepad, maka kita harus tuliskan tag pembuka dengan tag penutup itu kita ketik sendiri. Kita menuliskan tag header, kita menuliskan tag body, kita menuliskan tag artikel. Nah, itu kalau kita tulis di Notepad, kita harus ngetik satu-satu. Tapi kalau dengan Sublime Text, kita tidak perlu menuliskan itu. Karena kalau kita tekan, sudah menuliskan seperti ini, kalau kita tekan Tab, maka dia akan menutup. Langsung ditutup dengan tag P. Kita coba kita simpan ya ini. Kita buat filenya lebih dulu. Saya coba tes, saya simpan dengan nama file. Nah, ini saya pernah ada. Saya simpan di sini aja, saya replace ya. Nah, namanya ini kalau saya ketik ini tag P begini, nah kalau saya tekan tab itu sudah akan muncul pembungkusnya. Kalau saya mau buat tag header seperti ini, nah kalau saya tekan tab atau saya tekan enter karena kita pilih teks tersebut, maka otomatis akan ditutup. Misalnya tag A1 ini ya, saya enter atau tekan tab bisa. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau kita menggunakan text editor Sublime Text. Nah, kemudian kalau kita mau menuliskan kerangka, membuat kerangkanya HTML, itu kan kalau kita menuliskan HTML kan ada tanda seru begini ya, tanda seru, kemudian doc type gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau dengan, nah ini belum bisa ya. Kalau misalnya saat tulis dengan tanda seru, saya tekan tab, maka kerangka dari HTML akan ditampilkan. Nah, untuk bisa melakukan itu, yang pertama kita harus install package-nya. Package-nya harus kita install. Caranya kita cari sini. Nah, ini belum ada ya, package-nya belum ada. Maka kita harus install control package-nya. Caranya tekan Ctrl, Shift, dan P. Nah, seperti ini. Kemudian cari
install package control. Nah, pilih ini, install package control. Kita klik. Kalau sudah, maka di sini ada di preference. Nah, ini sudah ya, berarti sudah terinstall. Di preference ini akan muncul package controlnya. Kita klik, munculnya begini. Nah, kita juga bisa itu tadi kembali dengan menekan Ctrl, Shift, dan P. Nah, kita akan install package controlnya. Jadi kita dari sini ya, preference tadi itu akan muncul begini. Nah, yang kita install adalah package-nya. Yang kita pilih yang ini. Package control, kita install package-nya. Nah, kalau sudah, ini kita enter. Berarti package controlnya sudah kita aktifkan. Nah, sekarang kita akan cari yang namanya emmet. Ya, emmet. Nah, ini. Gunanya untuk apa? Yang tadi, kalau kita tekan tanda seru, kemudian kita tekan tab, maka struktur HTML-nya akan muncul. Dan kita bisa mengeksplorasi dari situ setiap tag yang akan kita pakai akan muncul. Ctrl Shift P. Jadi sudah ya, kelewatan dia. Nah, ini saya tekan emmet. Saya klik. Nah, kalau saya tekan tanda seru, kemudian saya tekan tab. Oh, belum ya. Belum bisa. Belum. Kita ulang ya, coba. Yang ini tadi. Package controlnya. Kemudian ini install package-nya. Tadi belum ada pesan muncul ya soalnya. Kita coba lagi. Nah, emmet. Gitu ya, kita klik. Kita tunggu. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, artinya plugin emmet-nya sudah terpasang, sudah terinstall. Nah, kita coba. Nah, dengan saya ketik tanda seru, maka struktur HTML itu sudah terlihat di layar ini. Kalau saya tekan enter atau saya tekan tab, maka akan tercipta struktur dasarnya HTML. Jadi tag pembuka HTML sudah ditulis, kemudian doctype HTML juga tertulis, menunjukkan bahwa teks HTML yang akan kita tulis ini adalah teks HTML versi 5. Nah, kemudian di sini ada tag head, tag body, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang akan mempermudah kita dalam membuat program dengan HTML. Nah, kita juga nanti bisa menyisipkan program PHP dalam HTML, kemudian HTML dalam PHP. Nah, ini yang akan kita gunakan sebagai editor selanjutnya untuk program-program yang akan kita pelajari nanti. Kemudian, kalau kita mau menggunakan warna, misalnya saya mau buat warna, kita buat CSS-nya misalnya ya. CSS-nya itu mau kita atur, kita desain dengan menggunakan warna yang bervariasi. Nah, kita kan sering menuliskannya itu dengan langsung dengan kalimatnya ya. Misalnya colornya red atau colornya blue gitu ya. Atau kita menggunakan bantuan atau website pendukung yang menyediakan banyak warna. Misalnya ada flat color. Nah, itu kita kan harus membuka websitenya itu.
Nah, kita bisa menggunakan warna, kombinasi warna dari sublime text-nya sendiri. Nah, caranya seperti apa? Nah, kita akan install lagi package-nya tadi. Nah, install package-nya tadi adalah dari color picker. Jadi dari color picker kita pilih lagi dari preference ini, kemudian package control-nya lagi, install package control-nya, tunggu sebentar. Nah, akan muncul seperti ini. Kita cari yang namanya color picker. Nah, ini. Maka kita akan mendapatkan warna, kombinasi warna yang akan kita pilih nantinya untuk supaya warna itu otomatis muncul dan kita tinggal klik gitu ya, tinggal pilih dari berbagai warna yang bisa kita ambil. Caranya gimana? Ya ini kita pasang color pickernya, kita pasang ini. Bentar kok nggak bisa ya, nggak bergerak. Tunggu sebentar ya. Ini di enter ya. Ya, yang ini ya, bukan yang color pick ya, tapi yang color picker. Saya enter. Nah, kemudian memunculkan warnanya seperti apa? Nah, misalnya kita mau buat begini nih. Warnanya saya mau ambil kode warna. Jadi kode warnanya kalau kita menggunakan website dari color picker itu kan kita copy ya. Kalau ini nanti kita bisa copy, kita bisa klik. Jadi cara memunculkannya bagaimana? Cara memunculkannya kita tekan Ctrl, Shift, dan C. Tunggu. Nah, akan muncul color pickernya seperti ini. Nah, warnanya kita membuat seperti apa? Nah, kita pilih dari sini kan. Ya, kita pilih dari kombinasi warna ini. Misalnya saya pilih yang ini, gitu ya. Ini kan ada kode warna di sini. Nah, ini kode warna. Kita bisa copy dari sini, dan-nya kita sertakan, dan tanda pagarnya kita sertakan, kemudian kode. Atau kita pilih ini, kemudian kita tekan OK, klik OK. Nah, otomatis akan muncul di sini kode warnanya. Nah, sehingga kita tidak perlu membuka web pendukung warna untuk ambil kode-kode seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita mau tahu nih setiap tag pembuka dengan tag penutup itu diberikan tanda khusus supaya terlihat lebih terang, lebih jelas, lebih kelihatan gitu ya, mana pembukanya, mana penutupnya. Itu sangat berguna ketika nanti kita sudah membuat website yang kodenya itu sudah cukup panjang dan bervariasi. Nah, misalnya seperti ini. Ini kan kalau ini nih ada pembuka head ya, penutupnya ada di mana? Ini kan nggak begitu jelas ya kelihatannya ya. Nah, kita bisa gunakan yang namanya bracketer. Jadi dari preference seperti biasa, ini package control, lagi install package-nya. Kemudian cari yang namanya bracketnya ya. Nah, yang ini kita enter, kita pilih ini ya, pilih ini, enter. Coba kita lihat. Belum ya. Ya, ini bukan ya. Kita bisa hapus
package controlnya tadi, cara hapusnya itu, cara menghilangkan package control yang pernah kita install itu caranya seperti apa. Nah, itu kita lihat preference lagi, dari preference ke package control, kemudian ke install package, ini ke remove ya, kan mau dihapus. Jadi menghapus package-nya, package control yang ini, remove package. Yang mau kita hapus yang mana gitu ya, yang pernah kita install sebelumnya. Misalnya yang ini, yang baru saja kita pasang, kita mau hapus nih. Jadi ini kita enter, maka sudah dihapus. Nah, kita coba yang bracket highlight-nya dari sini lagi ya, package control, kemudian install package, tunggu. Ya, muncul seperti ini. Kita cari. Yang ini bracket highlight. Nah, sedang instalasi. Ini lihat di sini ya. Ini lagi sedang berjalan installnya, install package-nya. Tunggu sampai ini selesai. Nah, sudah muncul, sudah terinstall, sudah terpasang. Nah, ini kan sekarang kelihatan ya. Jadi ini sudah ada highlight-nya. Ada tanda ini sebelah kiri. Jadi di mana pembuka, di mana penutupnya, kita tahu dan kita bisa melihat itu dengan jelas. Setiap bagian tag yang kita buat, bahwa harus ada tag pembuka, harus ada tag penutup. Tapi memang ada tag yang nggak ada penutup ya. Contohnya yang ini kan nggak ada penutup. Tapi kita tahu bahwa itu sebuah tag yang ada, yang ditandai dengan garis bawah dan ada simbol ini ya, jadi lebih kelihatan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang license-nya. Nah, ini yang ada di atas ini kan unregistered ya, jadi kita belum melakukan registrasi. Nah, untuk melakukan registrasi kita harus mendapatkan kodenya, kode registrasi tersebut. Kita harus mendapatkan atau kita harus mendaftar gitu ya, mendaftar. Sepertinya di Sublime Text bisa mendaftar dengan membayar $0 ya. Jadi masih bisa dengan membayar $0, kita daftar, kita masukkan nomor card kita untuk mendapatkan kode tersebut. Nah, kita bisa meregistrasikan itu dari menu ini, help. Nah, ini ada about Sublime Text gitu ya. Nah, ini unregistered, jadi harus diregister. Registernya di mana? Di sini ya. Ini bisa daftar license-nya. Kemudian kalau sudah dapat, itu kita enter license-nya di sini. Nah, untuk mendapatkan ini, Anda bisa memperolehnya dari sini, dari webnya ini ya. Nah, kalau tidak mau seperti itu,
Ini saya ada kode, ada yang buat mendaftarkan atau kita isikan, kita gunakan license-nya itu seperti ini. Nah ini ya, ini saya copy. Kalau Anda mau dapat ini, dapat seperti ini ya harus daftar gitu ya, atau Anda catat aja nih tuh, Anda tulis gitu ya. Ini saya copy, saya pasang di sini, kemudian saya gunakan license-nya, use license. Ini nanti unregister-nya akan hilang. Nah, seolah-olah kita beli gitu ya. Oke. Nah, ini sudah hilang. Jadi sepertinya kita itu sudah mendapatkan license-nya dengan cara membeli. Nah, selanjutnya kita akan gunakan Sublime Text ini, editor ini, untuk membuat kode-kode yang berikutnya.